Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fihi wa yuhibbunallaha kama yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah, yang kami hormati Pak Ketua DKM, Pak Makmun. Terima kasih banyak pada Pak Alek yang telah membawa saya safari dakwah sampai ke sini. Padahal saya tinggal jauh di Serua Bojongsari Ciputat. Ya, masuk tol sampai juga ke sini. Alhamdulillah. Ini sudah hari ke-20 kita tarawih. Betul, Pak? Hari keberapa, Pak? Iya, biar cepat lebarannya. 14 ya, Pak ya? Ya kan sudah 2 tahun katanya terhalang untuk pulang kampung. Tahun ini boleh pulang kampung dengan syarat di booster. Ya, Pak ya? Jemaah yang dirahmati Allah, yang saya hormati, yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, jemaah Masjid Al-Ikhlas RT 01 RW 01, semoga Allah limpahkan keberkahannya. Anaknya soleh solehah, rezekinya berkah, badannya sehat, bahagia dunia dan akhirat. Jemaah yang dirahmati Allah, judul tema kita diberikan kepada saya tentang sedekah itu bikin kaya. Benarkah sedekah itu bikin kaya? Ada cerita dulu. Kan biasanya orang yang sedekah itu yang nampak bahwa kalau dia punya uang 2 juta, kemudian setelah itu dia sedekahkan 10.000, dia mikir panjang. Saya sedekahkan 10.000, berarti uang saya tinggal 1.990.000, berkurang. Padahal duitnya berapa? 2 juta. Kurang 10.000, sakit kepalanya. Jangan terjebak dengan 99. Bapak pernah dengar cerita 99? Orang dikasih uang oleh raja, dia ada tukang kebun. Bapak tukang kebun. Tukang kebun ini kata raja, indahnya kehidupan tukang kebun ini. Pagi hari dia sambil membersihkan kebun, bersiul-siul, senang-senang hati membersihkan kebun. Tapi raja merasa iri melihat tukang kebun begitu. Kok tukang kebun bisa bahagia? Saya sebagai raja kok tidak bahagia? Itu cerita pada zaman dahulu. Enggak tahu zamannya kapan. Habis itu kata menterinya, raja kepengen tidak membuat orang yang tadi bahagia menjadi tidak bahagia. Gimana kata raja? Berilah dia 99 koin emas. Tapi tulis di petinya itu berapa? 100. Dipanggillah tukang kebun tadi, ini hadiah dari saya 100 koin emas. Dibawa pulang sampai di rumah dihitung. 1, 2, 3. Ternyata ketemunya hanya 99. Pusing dia. Satu lagi mana ya? Dihitungnya lagi, diulangnya lagi. 1, 2, 3. Kok 99? Jangan-jangan jatuh di jalan. Kemudian dia telusuri jalan dia tadi. Bolak-balik 3 kali nggak ketemu. Kemudian besoknya dia kerja, tapi dia tidak seceria kemarin sebelum dikasih 99 koin emas. Ditanya sama raja, kenapa kau tidak ceria? Apa jawaban dia? Saya kehilangan 1 koin emas. Padahal dia punya berapa? 99. Ya bersyukurnya kurang. Padahal 99 dapat, Pak ya. Jadi ada lagi cerita. Ini ceritanya riwayat Nabi SAW. Dulu, ini cerita riwayat ini benar ini. Kalau yang tadi itu entah berantah ceritanya. Ini benar. Apa kata Nabi SAW? 2 orang hidup suami istri pada masa Nabi Musa alaihi salam. Apa kata beliau kepada Nabi Musa? Apa kata istrinya kepada suaminya? Suamiku, kita ini dari dulu hidup sampai sekarang miskin saja. Gimana ya rasanya jadi orang kaya? Apa kata suaminya? Baik,
kalau begitu coba kita minta kepada Musa, agar Musa minta kepada Allah kita didoakan jadi orang kaya. Mungkin Musa bisa membantu. Akhirnya datanglah ke Musa. Datang ke Musa, minta Musa, bisa enggak dimintakan ke Allah, doakan ke Allah agar kami bisa kaya. Kan doa orang yang baik makbul, Pak ya. Didoakan sama Nabi Musa, tapi setelah itu Allah bicara dengan Nabi Musa. Apa kata Allah? Hai Musa, orang ini akan aku kasihkan dia kaya, tapi syaratnya satu. Syaratnya adalah dia hanya kaya 1 tahun. Setelah itu miskin lagi. Ceritanya. Miskin lagi. Apa kata orang miskin tadi? Gak apa-apa Musa, yang penting pernah merasakan kaya daripada miskin terus. Apa kata Musa? Baiklah, dikasih. Kemudian singkat cerita dia jadi kaya. Istrinya berkata kepada suaminya, suami, kalau seandainya hanya dikasih 1 tahun kekayaan ini oleh Allah, habis itu diambil lagi, maka kita gunakan kekayaan ini untuk berinfak di jalan Allah. Sebab setelah ini kita miskin lagi. Kapan kita berinfak? Kan kita tak punya duit. Itu Pak ya. Mana yang paling mudah Pak? Orang kaya berinfak atau orang miskin? Mana yang paling mudah Pak? Pak serius Pak? Yang paling gampang atau yang paling banyak berinfaknya orang kaya atau orang miskin? Kok juga bilang miskin? Bapak yang benar aja jawabannya. Pasti jawaban orang kaya. Apa sebab? Dia banyak uang. Kalau orang miskin banyak gak infaknya? Mana ada infaknya? Duitnya jatah ada. Akhirnya apa? Kita infak banyak-banyak. Tapi setelah 1 tahun, ndak miskin dia. Nabi Musa protes sama Allah. Ya Allah, bukankah janjimu hanya 1 tahun saja dia kaya? Tapi kenapa kok kaya terus? Apa kata Allah? Dia telah memberikan beberapa rezeki kepada orang lain, pintu rezeki kepada orang lain. Aku malu untuk menutup pintu rezekinya, karena dia sudah membuka pintu rezeki untuk orang lain. Malu aku untuk menutup pintu rezekinya. Sekarang aku tetapkan bahwa dia tidak akan pernah miskin, malahan dia selalu kaya. Jadi dari cerita ini, berinfak bikin kaya atau bikin miskin? Kaya. Jadi Bapak mau berinfak sekarang? Itu bebaskan tanah 1,3 M. Itu rencana Pak Makmun. Itu rencana. 1 meternya 13 juta. Bapak mau berapa? 10 cm aja. Jangan 1 meter. Kalau 1 meter 13 juta. 10 cm berapa Pak? 130.000. Itu 30.000 betul ya? 13, jangan, ini 13 juta Pak. Ini 13 juta 10 cm berapa Pak? 1.300.000. 1 juta? Oh banyak betul 1.300.000 5 cm. 5 cm. Berapa 5 cm Pak? Bagi 2 dari 13 berapa? 650. Masih banyak. 2,5 cm. 2,5 cm. 2,5 cm berapa? 325. Masih banyak juga? 1 cm. 1 cm saja. Berapa 1 cm Pak? 100.000. Mau tak? Apa kata Nabi? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Ayatnya sangat masyhur Pak ya. Siapa yang berinfak 1 biji maka jadi 7 tangkai. 7 tangkai melahirkan 100 biji. Berarti 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Kemudian Allah lipatkan lagi bagi orang yang kehendaki. Jadi kalau di luar Ramadan 1 biji dapat 700 biji balasannya. Itu dipastikan Pak. Siapa yang berinfak 1 rupiah, dia nanti mendapatkan berapa? 700 rupiah sebagai gantinya. Kata Nabi, tanpa dia sadari. Bahasanya gitu, tanpa dia sadari. Kalau 1 rupiah, adakah uang kita 1 rupiah? Mana ada? Paling kecil berapa sekarang? 1.000. Kalau 500, saya kan pakai mobil.
kasih kepada Pak Ogah itu 500 Pak, dilemparnya lagi Pak. 1.000 sekarang Pak Ogah. 1.000 Pak Ogah. Kalau 2.000 semberingah dia, makasih Pak, ya kan. Tapi kalau 1.000 Pak, makasih. Kalau 500 lemparnya Pak. Oh itu pula. 1.000 Bapak berinfak, dapat berapa nanti di akhirat? Dapat berapa di dunianya? Belum di akhirat. Di dunianya berapa? Kali 700 ribu pasti Bapak dapatkan di dunia. Belum lagi nanti pahala di akhirat. Di dunia pasti dapat tanpa disadari. Tanpa disadari Pak. Tanpa disadari pasti dapat. Tidak ada cerita terdapat. Itu 1.000. Kalau tadi 100.000, berapa? 100.000. Bapak dapat berapa tuh? Kali 700. Cepatlah. Mana 7 juta Pak? 7 juta itu 10.000. 7 juta 10.000. Tambah lagi 700 juta Bapak dapat. 100.000 Bapak infakkan, besok Bapak bisa beli rumah cash. 100.000. Itu dipastikan dapat, cuman kalian tidak merasakan. Itu kata Nabi. Bisa dirasakan dengan harusnya kita masuk rumah sakit, biaya rumah sakit sampai 50 juta, tapi tak sakit. Kan as-sadaqah tudfi'u ghadabir rabb, atau sedekah dau mardakum bisadaqah, obati orang sakit dengan sedekah. Sedekah menghilangkan marahnya Allah, menghilangkan bala. Harusnya kebakaran enggak jadi. Ada takdir Allah untuk jadi kebakaran atau segala macam lah, enggak jadi gara-gara sedekah. Itu Pak, sedekah. Kalau Nabi Muhammad ini sebenarnya sedekah itu kaitannya dengan iman. Sangat erat kaitan dengan iman. Kalau coba lihat bagaimana Nabi Muhammad bersedekah, Nabi Muhammad tuh lihat betul bahwa sesungguhnya balasan Allah itu pasti, surga itu pasti, neraka itu ada. Tahu Nabi Muhammad, nampak di matanya, kelihatan di matanya. Nabi Muhammad sedekahnya jor-joran, betul tak? Bapak pernah dengar cerita? Nabi Muhammad itu Pak, kalau dulu ketika dia dapat riwayatnya, dapat uang dari rampasan perang Badar 200 ekor onta. 1 ekor onta kali 30 juta aja satu Pak, itu 6 M. Saya langsung aja. Sebab saya lupa ngali-ngali nanti sakit kepala Bapak. Pulangnya apa Ustaz ya. Kita ada tua-tua disuruh ngali-ngali lagi. Nah, langsung aja. 200 ekor onta sama dengan 6 M. Itu baru ontanya. Kemudian dapat 1.000 dinar. 1 dinar 4 juta 4,4 gram. 1 gram 1 juta sekarang. Kita digenapkan aja 4 juta. 4 juta kali 1.000 dapat berapa? 4 miliar. Jadi berapa? 10 M. 10 M datang orang minta, ya Rasulullah saya butuh duit. Kan untuk Allah, lillahi wa li rasulihi khumusah. Untuk Allah dan Rasulnya 1/5, kan gitu kan? Untuk Allah dan untuk Rasulnya, berarti itu untuk Nabi dan untuk Allah. Nabi bukan untuk dia dibagikan 10 M. Bapak pernah nggak sedekah 10 M? 10 M sedekah, bagi, selesai, habis Pak, habis 10 M. Setelah habis 10 M masih ada orang datang, ya Rasulullah aku belum kebagian, belum lagi, aku butuh ya Nabi. Nabi bilang, habis macam mana caranya ini? Nampak Umar bin Khattab di sampingnya, dikode pakai mata. Ada enggak tuh Umar? Ada enggak? Apa kata Umar? Ya Rasulullah, bukankah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengerjakan sesuatu sesuai dengan kesanggupan kita? Kalau sudah habis, bilang aja habis, suruh dia pulang. Umar kan begitu ngomongnya. Suruh aja dia pulang. Suruh pulang aja dia. Rasulullah tidak suka dengan jawaban Umar. Habis itu dia menoleh kepada Ali bin Abi Thalib. Ali, apa kata Ali? Aku punya ya Rasulullah, tapi hanya sedikit. Kalau kau mau kasihkanlah untuknya. Dikasihkan. Apa kata Nabi? Aku pinjam Ali, aku pinjam. Apa kata Ali? Tidak, ambil saja ya Rasulullah. Tidak Ali, aku kalau punya uang aku ganti nanti. Rasulullah sedekahnya pakai hutang. Bapak bisa nggak sedekah berhutang? Serius? Tapi Pak bayar nggak nanti? Nabi dibayar. Bapak pakailah dulu 100.000 pakai duit teman. Habis itu ganti gantinya. Itu mana pula? Ganti. Nabi digantinya.
Akhirnya diberikan, begitu Nabi Muhammad mengajarkan kepada sahabat. Sebab apa? Di depan matanya kita kalau sayang sama uang kita kan capek. Bapak letih nggak mencari duit, Pak? Serius. Mencari uang tuh capek nggak, Pak? Kalau ada orang mencari uang nggak capek, itu harta warisan namanya. Serius. Cari duit itu capek, letih, Pak. Siang malam pagi petang kita udah ke siang malam kerja, pagi petang banting tulang, peras keringat, diperas-peras keringat loh, ya kan? Dah capek kita, tapi kita tak bawa sedikit pun pergi bersama kita ke akhirat. Tinggal semuanya, rumah tinggal, motor tinggal, tanah tinggal, istri besar tinggal. Loh, istri besar juga tinggal, Pak. Istri besar juga tinggal semuanya. Apa kata Nabi SAW? Apa yang kalian pakai lapo, apa yang kalian makan busuk, tapi harus ada yang kalian bawa. Kalau kalian memang sayang dengan harta kalian, bawalah sedikit. Kemana? Ke akhirat. Bawalah ke akhirat. Kalau memang kita sayang dengan harta kita, kalau kita kepengen dapat lagi, kalau enggak ya terbuang saja, percuma tinggal. Apa kata Nabi SAW? Kalian mau enggak harta kalian itu kalian tinggalkan untuk ahli waris kalian, atau kalian bawa untuk diri kalian karena kalian yang mencarinya? Apa kata sahabat? Kami bawa lah ya Rasulullah. Infakkanlah, kata Nabi. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau Allah, Pak, kalau Nabi mengatakan anfik yunfak, kalau kalian berinfak, diinfakkan oleh Allah. Jadi kalau kita berinfak, yang ngasih infak kita siapa, Pak? Allah, itu yang ngasih infak. Kalau di bulan biasa 700 kali lipat. Kalau di Ramadan kelipatan tak terhingga. Bapak sedekah 100.000, kan harusnya jadi berapa? 700.000. 700 juta nggak deh? Kan 700 kali lipat, 700 juta kan? 100.000 Bapak berapa? 700 juta. Jadi kalau di Ramadan bisa jadi dia menjadi 7M atau bukan 7M, 7M atau 7 triliun. Nanti Bapak ditulis sama Allah, infak kamu di Ramadan untuk membebaskan tanah bagian depan hanya 1 senti. Berapa? 100 senti, 100.000. Apa kata Allah? Aku ganti 7T. Bapak kaget, banyak betul ya Allah, cuma 100.000 kok jadi 7T? Karena kau berinfak di bulan Ramadan dengan ikhlas. Begitu. Itu Nabi kalau berinfak, Pak. Kalau sahabat, Nabi duitnya memang segitu. Kalau sahabat, siapa Bapak? Abu Bakar memang duitnya ya nggak terlalu banyak lah, tapi Abu Bakar itu nampak sama dia bahwa harta itu yang dia infakkan pasti akan dia dapatkan nanti. Akhirnya dia infakkan seluruh hartanya. Dan itu ceritanya apa ya? Nabi bertanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar, kamu tinggalkan untuk keluargamu apa? Apa jawaban dia, Pak? Allah dan Rasul. Nah, Bapak pernah nggak berinfak bisa seluruhnya, terus Bapak bilang kepada istri, aku tinggalkan kalian Allah dan Rasul. Abu Bakar bisa mengkondisikan anak dan istrinya seperti itu. Luar biasa kan? Itu kenapa bisa seperti itu, Pak? Apa sebab? Iman. Dia melihat surga di depan matanya, neraka. Dia tahu takut masuk neraka itu. Karena kalau harta itu ditumpuk, harta itulah jadi pengazab nanti, kata Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan setrika, maka disetrikakan ke lambungnya dan ke punggungnya. Betul? Jadi harta yang kita miliki dah capek kita bekerja itu yang mengazab kita. Apa sebab? Karena kita tidak peduli dengan orang lain. Apalagi untuk masjid. Untuk masjid lebih lagi. Apa kata Nabi SAW? Man bana masjidan. Siapa yang membangun masjid? Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, tanahnya aja 13 juta semeter, macam mana pula mau bangun masjid yang betul-betul aja ya Allah? Apa kata Nabi SAW? Kamis khatin au asharu minha, atau hanya dengan sebesar sarang burung atau lebih kecil daripada sarang burung. 1 senti cukup. 1 senti. Ada orang sedekah 1 sen. Ya Allah ya Rabbi, Bapak nanti bilang, nah sini ukur 1 senti nih. Ini Bapak yang beli dulu 1 sen. Allahu Akbar. 1 senti. Ya Allah.
senti atau 1000. Gitulah Pak. Jadi begitu. Bapak kalau dengar yang paling banyak sedekahnya siapa? Tapi tidak sehabis hartanya. Utsman bin Affan itu duitnya banyak. Riwayat mengatakan tidak kurang Utsman bin Affan itu sedekahnya 440 M per tahun. Seberapa Pak? 440 M per tahun. Utsman bin Affan. Itu sedekahnya sangat luar biasa. Di mana Ustaz dapat itu? Itu buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Yusuf Qasim, seorang profesor dari Arab Saudi bagian ekonomi Islam. Dia coba memperkirakan berapa uangnya Utsman bin Affan dan berapa sedekahnya. Tidak kurang dari 440 M per tahun. Ada Bapak sedekah 440 M? Sekaya-kaya orang Pak, tak ada orang yang sedekah 440 M Pak. Triliunan duit dia, tak ada. Tapi Utsman bin Affan sedekahnya begitu. Lebih banyak lagi sedekah Abdurrahman bin Auf karena duitnya lebih banyak. Riwayat mengatakan 1/3 dari orang Madinah pernah dikasih sedekah oleh Abdurrahman bin Auf. 1/3-nya lagi orang Madinah pernah dikasih hadiah. Mungkin orang kaya kasih hadiah aja lah. 1/3-nya lagi orang Madinah pernah dikasih hutang. Mungkin orang yang jualan. Artinya apa? Satu kota tidak ada yang tidak merasakan uang Abdurrahman bin Auf. Ada nggak orang yang seperti itu Pak? Seluruh yang ada di Jakarta ini pernah merasakan duitnya. Ada. Saya rasa Bapak capek dengar saya. Pak Ustadz ini cerita aja duit banyak aja cerita itu duit sedikit. Jadi memang itu Pak intinya iman sebenarnya. Kalau sedekah itu Pak intinya iman dan insya Allah bikin kaya. Tidak pernah ada kita mendengar orang miskin. Makanya ada pepatah itu mengatakan kalau betul-betul kaya maka pasti berbagi. Kalau ada orang kaya Pak pasti dia mau berbagi. Itulah orang kaya. Tapi kalau ada orang yang mengaku kaya, duitnya banyak, dipamer-pamerkan seperti Crazy Rich. Pak tahu Crazy Rich? Oh ya, orang gila kaya. Orang gila jadi kaya. Terbalik Pak ya. Orang kaya gila. Orang kaya gila gitu bahasanya kan begitu ya. Crazy Rich hanya sekedar memamerkan kekayaannya. Tahu-tahu investasi bodong dipamerkan. Kan itu ada juga Pak ya. Dipamerkan. Dia tidak mau berbagi dengan orang lain. Itu bukan orang kaya, itu namanya orang banyak gaya. Datang dia banyak-banyak mobilnya bagus-bagus, coba lihat mobil saya, rumah saya coba lihat, tapi berbagi sama orang tak mau sedikit pun. Itu bukan orang kaya, itu namanya orang banyak gaya. Kalau orang kaya itu Pak mau berbagi. Maka Nabi SAW mengatakan kalau bisa kalian itu sedekahnya kalau bisa subuh. Kata Nabi kan, karena subuh itu 2 malaikat turun, yanzilani, turun 2 orang malaikat, yang satu berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan infak ganti bagi orang yang berinfak setiap subuh itu. Tapi kalau orang yang menahan dirinya tidak mau berinfak, doa malaikat berikutnya apa kata malaikat? Allahumma mumsikan talafa, tahan juga rezekinya ya Allah. Bapak mau dapat doa malaikat baik atau mau doanya buruk? Dan yang pertama, ini terakhir nih Pak, udah jam 8 ini biasanya mic dimatikan. Tak boleh lagi, udah jam 8 ya. Ini Pak ya, karena ceramah ini kan cuma 20 menit tahannya nih. Terakhir. Pertama yang diwajibkan sama Nabi adalah zakat fitrah. Betul Pak ya? Betul zakat fitrah? Betul. Zakat fitrah apakah harus orang kaya atau orang miskin? Semuanya kaya orang miskin juga zakat fitrah. Apa semangat yang bisa Bapak ambil hikmahnya di situ? Ternyata berbagi itu tidak mesti kaya, orang miskin pun berbagi. Karena itulah Nabi Muhammad SAW tidak pernah membahas dalam hadisnya tentang nisabnya berapa, haulnya berapa. Itu pembahasan fikih. Apa sebab? Sahabat itu semuanya dikasih kalau ada. Apa sebab? Karena yang pertama diwajibkan oleh Allah zakat itu adalah zakat fitrah. Untuk siapa? Baik orang kaya maupun orang miskin. Sahabat bertanya, kalau kami kaya, apa bentuknya? Apa syaratnya kami jadi kaya yang harus bisa berbagi zakat fitrah itu? Apa kata Nabi? Kalau kalian punya makanan 1 hari di rumah, sisa dari 1 hari itu kalian zakat
zakatkan. 1 liter cukup. Kalau punya 2 liter berarti 1 liternya sedekahkan. Berani Pak? Ada nggak orang sekarang hanya punya 1 liter di rumahnya? Saya yakin nggak. Handphonenya itu dijual Pak, itu 5 karung dapat tuh. Karena harga handphonenya 2 juta. Dijual Pak handphone tuh 5 karung dapat tuh beras Pak. Itu handphone aja, belum lagi yang lain. Jadi gitulah Pak. Jadi Pak, kalaupun orang kaya minimal nih Pak, minimal dia berbagi itu zakatnya harus dia keluarkan. Itu minimal, tuh orang pelit banget tuh Pak. Orang pelit, orang kaya yang pelit adalah dia hanya mengeluarkan zakatnya 2,5% dari uang yang dia dapat. Kalau dia pegawai kayak saya ini, kalau gaji sudah 7 juta itu wajib mengeluarkan 2,5%, sekitar 175.000 setiap gaji 7 juta. Setiap kali panen, setiap kali dapat gaji per bulan keluar 170.000. Kalau tidak, itu berarti kita makan kotor. MUI sudah mengatakan zakat itu dikeluarkan dari bruto, bukan dari neto. Bruto Pak tahu? Dapat 7 juta langsung 175.000, habis itu baru bawa pulang. Bukan bayar cicilan motor dulu, cicilan rumah dulu. Habis dia, apa mau disedekahkan lagi? Kan habis dia. Dan ingat, kalaupun ia itu penting dan itu primer, yang primer apa? Sandang, pangan, papan. Sandangnya ya biasa-biasa aja, harga 100.000 cukup, gitu kan? Makannya apa? Pangannya ya nasi padang yang 10.000 cukup. Enggak harus yang 500.000. 10.000 cukup. Kalau apa lagi? Sandang, pangan, papan. Papan itu rumah ndak harus punya, ngontrak juga apa, enggak ada masalah. Sisanya kalau ada cicilan segala macam, diamkan cicilan itu dulu, sedekahkan dulu, zakatkan dulu. Zakat itu minimal dari pelitnya orang. Banyak orang sekarang nggak mau berzakat, itu nggak Pak? Gaji 7 juta tapi dia diam-diam aja. Bayarlah Bang. Bayarlah. 7 juta baru katanya. Tidak begitu Pak, bayarlah. Sebab apa? Karena itu menunjukkan orang yang paling pelit. Nah, kalau sahabat itu tidak pelit. Saya rasa Bapak paham atau tidak? Paham? Paham nggak Pak? Paham ya? Alhamdulillah. Terus kapan kita mulai itu? Yang membahaskan kapan? Yalah, mudah-mudahan kalaupun tidak saya yang menghoyak namanya Pak Mamun ya, Pak DKM ya, mudah-mudahan Bapak tergugah lah. Setiap yang Bapak infakkan pasti Allah ganti 700 kali lipat. Pasti Bapak dapatkan di dunia, tapi Bapak tanpa sadar ya. Dia belum lagi pahala di akhirat. Kalau di Ramadan kelipatan yang tak terhingga. Mudah-mudahan Bapak mau bersedekah 1 senti saja. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.